Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Suherman, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alamat email saya acepsuherman@umi.ac.id, cep73dos@gmail.com, acepsuhermanc@yahoo.com. Sedangkan nomor kontak 0815 630 6781. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang dipelajari di semester 5. Yang kedua adalah akuntansi keuangan lanjutan 2 dipelajari di semester 6. Prasyarat untuk mengikuti perkuliahan ini adalah telah melewati mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Deskripsi mata kuliah ini berisikan tentang perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan yang mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan pemahaman akuntansi, baik dalam tataran filosofis maupun dalam tataran teknis dan praktis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisikan strategi pengembangan bisnis yang dilihat dari perlakuan akuntansi terhadap aktivitas tersebut. Akuntansi keuangan lanjutan ini berisikan materi tentang pembentukan badan usaha. Saya kasih contoh di sini firma. Pembagian keuntungan dan likuidasi. Penjualan konsinyasi, penjualan cicilan, pembentukan kantor cabang. Dan akuntansi lanjutan 2 berisikan tentang kombinasi bisnis. Ada beberapa buku literasi. Sebenarnya akuntansi lanjutan 1 itu dimulai dari kombinasi bisnis. Saya berbeda pendapat. Saya menghendaki bahwa mempelajari akuntansi itu dikonstruksi dari bawah. Ya, maka saya mulai dari pembentukan badan usaha. Hal ini sesuai dengan buku yang dikarang oleh Alan Drablin. Kenapa dilihat dari strategi pengembangan bisnis? Kalau kita lihat strukturnya, maka ini betul-betul bertahap. Dari perusahaan pribadi, lalu berubah menjadi perusahaan gabungan, ya. Di sini dicontoh firma, lalu mengembangkan usahanya juga dengan menambah penjualan konsinyasi, lalu penjualan cicilan, pembentukan kantor cabang, dan selanjutnya adalah kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu biasanya lari di pasar modal atau berinvestasi di pasar modal dengan cara ingin menguasai salah satu perusahaan melalui pembelian saham. Atau bentuk lain berinvestasi di sana, atau kita menjual di pasar modal. Itu di akuntansi lanjutan 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini terdiri dari sikap. Yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik merupakan derivasi dari nilai tauhid, al-ilmu, amanah, dan al-adil. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, derivasi dari nilai amanah dan life skill. Sedangkan pengetahuan yang ingin diperoleh, pertama, menguasai konsep teoritis, kerangka dasar, dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip akuntansi.
siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, baik perusahaan pada entitas bisnis, sektor publik, maupun sektor syariah. Keterampilan umum yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Tiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada kelompoknya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang keempat, mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Sedangkan keterampilan khusus yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, kebijakan, dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, baik perusahaan pada entitas swasta, privat, maupun publik sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, maupun standar akuntansi keuangan entitas akuntabilitas publik yang berlaku. Dan yang kedua, mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan, pembentukan badan usaha, pembagian laba, likuidasi, laporan keuangan pusat dan cabang. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dalam akuntansi lanjutan, yaitu dalam strategi pengembangan usaha dan pembentukan badan usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik dan prosedur pembentukan badan usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan transaksi pembagian keuntungan firma. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, melaporkan, menganalisis likuidasi firma. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, melaporkan, dan menganalisis penjualan konsinyasi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan, melaporkan, dan menganalisis penjualan cicilan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, melaporkan, dan menganalisis hubungan kantor pusat cabang. Sedangkan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, overview akuntansi lanjutan, strategi pengembangan usaha, dan bentuk-bentuk badan usaha. Kedua, pembentukan perusahaan firma dilihat dari pembentukan modal. Ketiga, pembagian keuntungan firma. Keempat, likuidasi. Kelima, penjualan konsinyasi. Keenam, penjualan cicilan yang terdiri dari harta tak bergerak dan barang dagangan. Serta yang ketujuh adalah hubungan kantor pusat cabang. Bobot SKS yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Artinya tatap muka atau tatap maya selama 3 kali 50 menit. Penugasan terstruktur 3 kali 1 kali 60 menit.
belajar mandiri 3 kali 1 kali 60 menit. Jadi dilihat dari bobot SKS ini, mahasiswa harus bekerja keras dalam 1 minggu ini, yaitu mengerjakan penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Sedangkan belajar tatap muka dan tatap maya diharapkan diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Bentuk dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran yaitu pertama daring, kedua luring. Di masa pandemi ini, ya, kebanyakan kita pergunakan adalah daring. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Dengan tujuan untuk melengkapi jika di dalam pembelajaran daring maupun luring ada yang belum tersampaikan atau ada yang perlu diulang-ulang. Sedangkan dalam video mudahnya bisa diulang-ulang. Silahkan materinya bisa dilihat di channel YouTube. Sedangkan metode pembelajarannya itu kuliah klasikal, diskusi, dan penugasan. Agenda pertemuan yang terdiri dari pertemuan pertama, pokok bahasannya yaitu overview akuntansi lanjutan, strategi pengembangan usaha, dan bentuk-bentuk badan usaha. Materi yang disampaikan pada minggu pertama, yaitu pertama adalah kontrak perkuliahan. Kedua, peraturan dan kebijakan perkuliahan. Ketiga, overview akuntansi dan keuangan lanjutan. Keempat, strategi pengembangan usaha. Kelima, mengenal bentuk-bentuk usaha secara hukum dan bentuk laporan keuangan. Sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan setelah mempelajari materi ini mahasiswa mampu pertama memahami kontrak kuliah dan tata tertib sehingga bisa taat terhadap tata tertib yang telah disepakati bersama. Kedua, menjelaskan lingkungan akuntansi. Ketiga, mampu menjelaskan posisi akuntansi lanjutan. Keempat, menjelaskan strategi pengembangan usaha. Kelima, menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari bentuk laporan keuangan. Pada pertemuan minggu kedua, pokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai pembentukan perusahaan firma. Dengan subpokok badan usaha firma, 2, teknik dan prosedur pembentukan firma, ketiga, pencatatan transaksi pembentukan badan usaha firma, dan keempat, penyusunan laporan keuangan firma. Sedangkan sub CPMK yang ingin diraih, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan badan usaha firma. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik dan prosedur pembentukan firma yang terdiri dari A, semua sekutu baru belum mempunyai usaha. B, salah satu sekutu sudah punya usaha. Dan C, semua sekutu mempunyai usaha. Sedangkan agenda pertemuan ketiga, isi materinya adalah pembagian keuntungan firma. Itu sebagai pokok bahasan. Sedangkan subnya, pertama, pembagian keuntungan firma. Kedua, jurnal transaksi pembagian keuntungan firma. Ketiga, penyusunan laporan keuangan firma setelah pembagian keuntungan. Sedangkan sub CPMK yang
ingin dicapai, pertama, menjelaskan transaksi pembagian keuntungan dalam persekutuan firma. Yang kedua, mampu memproses transaksi pembagian keuntungan firma. Yang ketiga, mampu menyusun laporan keuangan firma. Sedangkan pertemuan keempat, pokok bahasannya yaitu likuidasi firma. Dengan sub pertama, kondisi yang menyebabkan pembubaran firma. Bisa masuk sekutu baru, mengundurkan diri, meninggal, atau ingin merubah bentuk badan usaha, misalnya berubah menjadi perseroan terbatas. Kedua, likuidasi aset. Ketiga, pembagian hak kepada anggota atau kepada sekutu. 4, laporan likuidasi. Sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kondisi pembubaran firma, memproses transaksi pembubaran firma, menyusun laporan pembubaran firma, mendistribusikan harta firma kepada para pemilik modal. Sedangkan pertemuan kelima, yaitu pokoknya adalah likuidasi secara bertahap. Dengan sub pokok bahasan, pertama, kondisi yang menyebabkan likuidasi secara bertahap. Kedua, likuidasi aset firma secara bertahap. Ketiga, pendistribusian aset firma kepada sekutu. Keempat, pencatatan likuidasi aset secara bertahap. Kelima, laporan likuidasi secara bertahap. Sedangkan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu pertama menjelaskan likuidasi aset firma secara bertahap, serta pendistribusiannya kepada sekutu. 2, memproses pencatatan dan pembukuan likuidasi secara bertahap. Ketiga, menyusun laporan likuidasi. Pertemuan ke-6, pokok bahasannya adalah penjualan konsinyasi yang terdiri dari konsep penjualan konsinyasi. 2, pencatatan transaksi penjualan konsinyasi. 3, pembuatan laporan keuangan konsinyasi. Sedangkan sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu pertama menjelaskan konsep penjualan konsinyasi. Yang kedua, memproses pencatatan penjualan konsinyasi. Yang ketiga, menyusun laporan penjualan konsinyasi. Sedangkan agenda pertemuan ke-7 direncanakan untuk mereview dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Dilanjutkan dengan evaluasi dalam bentuk kuis. Sedangkan pertemuan ke-8 evaluasinya dalam bentuk ujian tengah semester. Pada pertemuan 9, 10, dan 11, pokok bahasannya adalah penjualan cicilan. Dengan sub pokok bahasan yang pertama adalah konsep penjualan cicilan yang terdiri dari penjualan cicilan harta tak bergerak. B, penjualan reguler dan antar waktu. C, barang dagangan. 2, pencatatan metode penerapan laba kotor pada penjualan cicilan yang terdiri dari A, laba kotor diakui pada saat penjualan. B, laba kotor diakui pada saat
proporsi penagihan atau pada saat kas diterima. Yang ketiga, bunga atas kontrak penjualan cicilan. Sub CPMK yang ingin dicapai dalam pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep penjualan cicilan, menganalisis penjualan cicilan, memproses transaksi penjualan cicilan, menyusun pelaporan keuangan penjualan cicilan, menganalisis laporan penjualan cicilan. Sedangkan pertemuan 12, 13, 14 dengan pokok bahasan adalah kantor pusat cabang. Dengan sub pokok bahasan pertama, konsep pembukaan kantor cabang. Kedua, pencatatan transaksi antara kantor pusat dan cabang. 3, pencatatan transaksi antar kantor cabang. 4, laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang, serta laporan konsolidasi. Sedangkan sub CPMK yang ingin dicapai, yang pertama menjelaskan pembentukan kantor pusat cabang. Kedua, menganalisis konsep kantor pusat dan cabang. Ketiga, memproses transaksi antara kantor pusat dan cabang. Keempat, memproses transaksi antar cabang. Kelima, menyusun laporan keuangan kantor pusat, cabang, dan konsolidasi. Keenam, menganalisis laporan keuangan kantor pusat, cabang. Itu pertemuan 12, 13, 14. Sedangkan pertemuan 15 adalah mereview dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan terakhir. Dilanjutkan dengan evaluasi dalam bentuk kuis. Sedangkan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Bentuk penilaian dalam perkuliahan ini yaitu pertama adalah keaktifan di dalam diskusi atau berpartisipasi di dalam diskusi. Dikasih bobot 10, ya, 10% maksudnya. Kedua, tugas terstruktur dikasih bobot 10%. Ketiga, kuis dikasih bobot 10%. Keaktifan tugas dan kuis akan digabungkan dalam nilai namanya tugas yang dikasih bobot 30%. Sedangkan yang keempat adalah presensi dikasih bobot 20%. 5, UTS dikasih bobot 20%. Dan yang keenam, ujian akhir semester dikasih bobot 30%. Total menjadi 100%. Kategori nilai yang pertama adalah jika Anda memperoleh nilai di antara 80 sampai dengan 100, maka Anda diberi huruf mutu A dengan angka mutu 4. 2, jika Anda memperoleh nilai 70 sampai dengan 79,9, Anda dikasih huruf mutu B dengan angka mutu 3. Jika Anda memperoleh nilai
antara 60 sampai dengan 69,9, Anda diberi huruf mutu C dan dikasih angka mutu 2. 4. Jika Anda memperoleh nilai di antara 50 sampai dengan 59,9, Anda dikasih huruf mutu D dan angka mutu 1. Jika Anda mengalami kondisi ini, kami mengharapkan untuk mengulang. Atau kalau ada nanti hair. Sedangkan 5 di bawah 50, maka dikasih huruf mutu E dengan angka mutu tidak lulus. Itu kategori nilai yang diberikan. Sedangkan buku referensi yang digunakan yang terdiri dari buku utama, Anda pergunakan Alan Drablin, ya, judulnya Advanced Financial Accounting, Becker and R. Yusuf AA et al., Akuntansi Advanced Financial Accounting. 3. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. 4. International Financial Report Standard. Dan buku pendukung pertama adalah modul yang telah saya buat, bisa diakses melalui LMS atau Google Drive. Yang kedua, Hadori Yusuf dan Harnanto, Akuntansi Keuangan Lanjutan. Ketiga, Griffin Charles, Advanced Accounting. 4, Dr. Randes L. Suparwoto, Akuntan, Akuntansi Keuangan Lanjutan. Anda bisa berinteraksi dengan saya, bisa melalui WA Group, jika itu masalahnya dengan grup, atau dibutuhkan dengan grup. Yang kedua, bisa WhatsApp secara privat, jika itu kebutuhannya sangat pribadi atau privat pertanyaannya. Ketiga, bisa melalui email. Dan 4, bisa melalui telepon. Tetapi kalau telepon, harap appointment dulu atau harap janjian dulu. Begitulah yang bisa saya jelaskan mengenai mata kuliah akuntansi lanjutan 1 yang akan kita pelajari bersama sebanyak 16 kali pertemuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.